Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ardian Fahreji dari kelas H2 dengan NPM 101208880. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode dalam forecasting penjualan atau sales forecasting. Peramalan penjualan atau sales forecasting dalam bahasa Inggris adalah proses memperkirakan seperti apa penjualan bisnis kita di masa depan. Periode perkiraan penjualan bisa bulanan, triwulanan, setengah tahunan, atau tahunan. Peramalan penjualan merupakan bagian integral dari manajemen bisnis. Tanpa adanya gagasan yang kuat tentang seperti apa penjualan masa depan kita tidak akan dapat mengelola inventaris atau arus kas atau rencana pertumbuhan bisnis kita. Tujuan dari perkiraan penjualan ini adalah untuk memberikan informasi yang dapat kita gunakan untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas. Misalnya, jika perkiraan kita menunjukkan peningkatan 30% dalam penjualan produk atau layanan, kita mungkin ingin memulai mencari tempat bisnis yang lebih besar dan mempekerjakan staf tambahan untuk memenuhi permintaan. Sebaliknya, ramalan kekurangan dalam penjualan dapat memungkinkan kita untuk mengurangi efeknya dengan mengambil langkah-langkah sebelumnya, seperti mengurangi pengeluaran atau mengarahkan kembali upaya pemasaran kita. Nah, dalam forecasting penjualan ini, ada beberapa metode yang sering digunakan, dan salah satunya adalah dengan menggunakan metode trend moment. Supaya lebih mudah dimengerti, langsung saja kita ke contoh soalnya. Dalam metode trend moment ini, kita akan membentuk persamaan yang dimana persamaannya yakni Y sama dengan A ditambah BX, di mana A dan B akan kita cari dengan menggunakan sistem persamaan dua variabel. Persamaan pertama yakni sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B sigma X. Dan persamaan kedua yakni sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, yang dimana N merupakan banyaknya amatan. Berikut saya memiliki sebuah contoh soal terkait metode trend moment ini, di mana sebuah perusahaan di Cirebon yang menjual sepeda ontel ingin membuat forecast penjualan untuk 5 tahun mendatang. Data penjualan tahun-tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat data-data penjualan dari perusahaan di Cirebon ini dari mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Juga berserta dengan penjualannya atau Y, mulai dari 130 penjualan dan seterusnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa banyaknya data, yakni ada 5. Dari data-data tersebut, hal yang ditanyakan yakni hitunglah forecast penjualan 5 tahun ke depan dengan menggunakan metode trend moment. Nah, untuk jawabannya kita akan menggunakan tabel karena di sini kita akan mencari nilai X, nilai X kuadrat, dan nilai XY beserta sigma seluruh komponennya. Hal pertama yang kita lakukan adalah memasukkan nilai X di mana tahun pertama atau tahun 2008 yakni bernilai X0 dan tahun selanjutnya tahun 2009 bernilai X1 dan seterusnya sampai banyaknya data yang kita punya. Lalu, untuk mencari nilai X kuadrat, kita hanya perlu mengkuadratkan nilai X. Sebagai contoh, di sini untuk data X0 tinggal kita kuadratkan sehingga hasilnya adalah 0. Dan untuk nilai X3 tinggal kita kuadratkan pula dan sehingga hasilnya 9 dan begitu seterusnya. Lalu, untuk mencari tabel XY, kita hanya perlu mengalihkan nilai kolom di kolom X dengan nilai di kolom Y. Sebagai contoh, di sini terdapat X0 dan dikali dengan nilai di kolom Y 130. Maka hasilnya adalah 0 dan kita letakkan hasil tersebut di kolom XY dan begitu seterusnya. Selanjutnya, kita tinggal mencari nilai sigma dari semua komponen. Caranya, kita hanya perlu menjumlahkan seluruh kolom. Contohnya, untuk kolom Y, kita jumlahkan semua sehingga hasilnya menjadi 760.
Untuk kolom X, jika kita jumlahkan semua, hasilnya akan menjadi 10. Untuk kolom X kuadrat, setelah kita jumlahkan semua, hasilnya menjadi 30. Dan untuk kolom XY, setelah kita jumlahkan semua, hasilnya akan menjadi 1620. Nah, setelah semua kolom terisi, kita akan membuat persamaan berdasarkan rumus. Yang pertama, sigma Y. Sigma Y di sini jumlahnya yaitu 760, sama dengan N dikali A. N-nya sendiri yaitu jumlah banyaknya data, yang dimana telah kita tahu di awal bahwa datanya yakni ada 5. Berarti 5A ditambah B sigma X. Berarti sigma X itu jumlahnya yakni 10, berarti 10B. Berikutnya yakni mencari persamaan kedua, yakni sigma XY. Sigma XY di sini bernilai 1620. Lalu A sigma X, di mana sigma X-nya yaitu 10, berarti 10A, ditambah B sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat di sini bernilai 30, berarti 30B. Yang selanjutnya, setelah kedua persamaan tersebut didapat, kita akan mencari nilai B dan nilai A dengan metode linear 2 variabel, yang dimana kita akan melakukan eliminasi dan substitusi. Jika teman-teman belum memahami tentang metode ini, harap dipahami terlebih dahulu. Dengan metode linear 2 variabel ini, kita akan menemukan bahwa B bernilai 10 dan A sendiri bernilai 132. Maka persamaan trennya yakni di rumus awal yakni Y sama dengan A ditambah BX. Berarti Y sama dengan A-nya kita masukkan yaitu 132 dan B-nya kita masukkan yaitu 10X. Di mana X di sini yaitu dapat kita masukkan tahun keberapa kita akan melakukan peramalan atau forecastingnya. Nah, karena kita diminta untuk melakukan peramalan pada 5 tahun berikutnya, maka kita akan menuliskan dari tahun berikutnya, yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017, yakni 5 tahun ke depan. Langsung saja kita masukkan persamaan. Untuk tahun 2013 yakni Y sama dengan 132 ditambah 10 dalam kurung 5. Nah, 5 di sini berasal dari nilai X, yang dimana pada tahun sebelumnya atau tahun 2012 nilai X-nya itu yaitu 4 kan. Jadi untuk tahun 2013 berikutnya nilainya 5. Untuk tahun 2014 nilai X-nya 6. Untuk tahun 2015 nilai X-nya 7 dan seterusnya seperti itu. Lalu tinggal kita jumlahkan saja semua persamaannya sehingga akan kita ketahui jumlah penjualannya untuk 5 tahun ke depan. Seperti di sini dapat diketahui bahwa di tahun 2013 penjualannya akan berkisar 182. Untuk tahun 2014 akan sebanyak 192. Untuk tahun 2015 akan sebanyak 202 penjualan dan begitu seterusnya. Jadi nilai-nilai ini adalah forecast untuk 5 tahun penjualan ke depan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi forecasting penjualan menggunakan metode trend moment ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.